Perempuan ini, saudara, tidak mengenal kata tidak. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Kali ini saya sendiri yang akan berbicara di dalam pembacaan kita, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Demikian perkataan firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat sedang mendengar tentang dia, datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu dapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku, cerita daripada pembacaan kita ini dimulai dengan Tuhan Yesus yang berangkat ke Tirus. Yesus masuk ke dalam sebuah rumah untuk beristirahat setelah perjalanan maraton yang cukup panjang. Saudara, tujuannya Tuhan Yesus adalah untuk beristirahat di Tirus. Tapi itu tidak jadi karena kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ada seorang perempuan yang tepatnya seorang ibu mendengar kedatangan Yesus dan berjalan dengan berani menuju ke arah Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Sekalipun perempuan ini, saudara, dia adalah seorang Sirofenisia, rupanya dia kenal adat istiadat orang Yahudi. Karena memang wilayah Tirus itu berdekatan dengan Yudea. Perempuan ini tahu, saudara, bahwa dia tidak memiliki kepercayaan agama, moral, dan juga budaya untuk dapat mendekati seorang rabi Yahudi. Seorang yang non-Yahudi, saudara, itu mereka menyembah berhala. Dan juga seorang perempuan ini memiliki seorang anak perempuan yang kerasukan roh najis. Perempuan ini tahu bahwa dalam segala hal menurut standar pada saat itu seorang najis tidak bisa mendekati seorang rabi Yahudi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Wanita itu gak peduli. Dia terus-menerus memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus untuk mengusir setan daripada anak perempuannya. Sebagai seorang ibu, saudaraku, saya bisa mengerti bagaimana perasaan ibu ini. Dan juga bagaimana dia begitu berani untuk menerjang semua tradisi agama untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-15 dikatakan juga bagaimana murid-murid Tuhan mendesak Tuhan Yesus untuk menyuruh pergi perempuan ini. Saudara, apa yang terjadi? Perempuan ini, saudara, tidak mengenal kata tidak. Karena dia seorang ibu. Dia begitu semangat sekali meminta kepada Tuhan. Begitu dia ingin sekali anaknya disembuhkan. Anaknya mengalami pembebasan. Saudara, kenapa? Dia seorang ibu. Sederhana kan, saudara? Pernahkah saudara berpikir bagaimana seorang ibu yang anaknya sakit? Saya ingat sekali waktu anak saya sakit, saudara. Saya terjang apa saja untuk menolong anak saya. Tengah malam, saudara, saya bangun. Kalau anak saya perlu ke dokter, saya antar pergi ke dokter. Saudara, tidak malu dengan sungkan, dengan kepribadian kita mungkin yang tidak seperti biasanya, kita akan melakukan apapun untuk menolong anak kita. Apakah tanggapan Tuhan Yesus untuk permohonan daripada perempuan ini? Tuhan Yesus menjawab begini, tidak patut
ambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tampaknya pernyataan ini di permukaan seperti suatu penghinaan. Kalau zaman sekarang di masyarakat kita yang adalah masyarakat pencinta anjing, saudara, ini adalah biasa saja. Tapi di zaman Tuhan Yesus pada saat itu, anjing adalah anjing jalanan, anjing yang liar, anjing yang kotor dan juga najis. Mereka tidak suka anjing dan menyebut orang sebagai anjing itu adalah suatu penghinaan. Apakah yang disebut Tuhan Yesus adalah sebuah penghinaan? Saya mau katakan buat saudara, jawabannya tidak. Karena rupanya perempuan ini mengerti perumpamaan atau metafora yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sebab ternyata anjing yang dipakai di sini adalah anak anjing atau puppy dog. Jadi Yesus sedang berkata kepadanya bahwa anak-anak yang pertama makan di atas meja, lalu kemudian anjing kecil ini baru makan. Jadi jangan langgar aturan itu. Kira-kira bahasanya Tuhan Yesus seperti ini. Mohon ngerti Bu, ada urutannya di sini. Saya pergi ke umat Israel terlebih dahulu, lalu kemudian ke bangsa lain yang bukan Yahudi. Saudaraku, bagaimana tanggapan ibu ini? Ibu ini membalas dengan jawaban yang mengejutkan. Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dengan kata lain dia katakan anak-anak itu juga mau makan dari meja itu. Dan saya juga datang di bawah meja itu. Seperti dia katakan, saya mengerti, saya bukan orang Israel. Tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Saya tidak punya tempat di meja itu. Dan sekarang saya ada di bawah meja itu. Dan kata ibu ini, Tuhan, berikanlah pada saya apa yang tidak pantas saya terima atas dasar kebaikan hati Tuhan. I'm not worthy, tapi berikanlah kepada saya. Dia peroleh, saudaraku, kebaikan hati Tuhan bukan atas dasar kelayakannya, tapi atas dasar anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, ingat, di tengah pandangan orang Yahudi, bahwa wanita tidak berharga. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan ini. Penghargaannya pada perempuan ini. Ini adalah anugerah dan jawaban bagi masalahnya. Anaknya dibebaskan dari ikatan roh jahat. Terima anugerah Tuhan pada hari ini. Even though kita orang yang tidak layak, tapi kita dilayakkan karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.